Assalamualaikum, hai, welcome back my YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku mau cerita lagi. Dan cerita kali ini adalah cerita cinta yang mengubah segalanya. Judul FTP nggak cuy. Tapi intinya ini adalah benar-benar atau the real cerita aku atau benar-benar terjadi ke aku gitu, bukan cerita orang lain. Nah, tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku dan jangan lupa juga kalian like video ini biar aku semangat selalu bikin video dan rajin selalu bikin video. Oke, ini pokoknya kerajinan aku bikin video dan semangat aku bikin video itu terletak kepada kalian semua. Kalau kalian itu subscribe channel YouTube aku dan like video aku akan semangat selalu bikin video, guys. Jadi ini tuh ceritanya pada saat aku SMP. Aku juga nggak bisa bilang ini adalah cinta pertama karena aku nggak tahu ini cinta pertama atau bukan. Tapi ini adalah orang yang pertama kali aku suka gitu, guys. Tapi juga bisa dibilang ini adalah cinta monyet karena kejadiannya itu waktu SMP, guys. Tapi nih ada pemain es krim, guys. Tapi cerita ini atau kejadian ini tuh bisa dibilang adalah salah satu hal yang berpengaruh juga di hidup aku yang bisa bikin aku seperti sekarang ini gitu, guys. Ya, langsung aja guys ke ceritanya. Kalian harus nonton sampai akhir karena ini tuh ceritanya seru, guys. Jadi waktu SMP tuh guys, aku tuh suka sama Kating. Nah, Kating ini itu adalah anggota OSIS. Dan ternyata dia itu adalah teman-teman aku. Teman-teman aku ini yang Kating, dia itu adalah anggota OSIS juga. Nah, teman-teman aku ini itu adalah tetangga aku di rumah. Jadi kami tuh kalau sekolah itu bareng naik taksi yang sama atau angkutan umum yang sama. Jadi mereka akrab sama aku gitu. Dan terus mereka itu ngajakin aku masuk anggota OSIS sama teman aku. Tanpa berpikir panjang, guys, aku langsung menerima dan setuju aku masuk anggota OSIS karena ada yang disuka kan. Nah, setelah aku masuk anggota OSIS tuh guys, aku sering banget tuh kan bertemu sama si kakak yang aku suka ini. Pokoknya sering banget kumpul untuk membahas tentang OSIS pokoknya. Dan sering juga ikut ke rumahnya karena sering banget kumpul juga di rumahnya. Pokoknya aku nggak pernah kelewatan, aku selalu ikut karena ya kalian tahu ada yang aku suka, jadi aku selalu ikut, nggak pernah absen kalau tentang kegiatan OSIS gitu, apalagi kalau kumpul di rumah si kakaknya. Singkat cerita guys, setelah sering bertemu kan tentunya ya makin suka lah aku kan. Nah, pas kejadian di study tour sekolah, nah kok pas study tour itu aku tuh naik bis. Nah, bisnya itu kan dua kayak gini tempat duduknya tuh. Nah, di sebelah aku ternyata dia itu suka sama si kakak yang aku suka juga. Dia cerita ke aku gitu loh kalau dia itu suka sama si kakak itu. Tapi dia itu nggak tahu kalau aku tuh juga suka sama dia, sama si kakak itu. Pokoknya dia nanya-nanya tentang si kakak itu ke aku, tentang ada punya pacar nggak ini dan sebagainya. Gimana perasaan aku guys, aku tuh suka dan ternyata ada orang yang cerita ke aku dia itu suka sama si kakak itu. Pokoknya gitu guys. Nah, si temen aku yang sebangku ini yang suka sama si kakak ini, dia itu suka banget sama boneka Kropi guys, yang warnanya hijau itu. Jadi dia bawa boneka Kropi kemanapun dia pergi, termasuk ke pas study tour itu dia bawa boneka Kropi. Dan setelah kami study tour, kami itu mampir di museum guys, karena udah study tour kan, jadi jalan-jalan. Nah, kami dibawa ke museum dan bonekanya itu hilang guys. Dan yang menghilangkan adalah teman aku yang lain lagi gitu, teman aku. Tapi dia itu nuduhnya si kakak yang dia suka, yang aku suka juga, yang menghilangkan. Jadi setelah itu kami mampir tuh di mall kan, jalan-jalan. Nah, terus si kakak yang aku suka nih nyamperin aku dan tanya, kalau boneka di mana ya belinya gitu. Terus aku bilang ya di lantai 3 kak. Terus teman-teman aku yang lain cie-ciein aku,
kayak seakan-akan aku yang bakal dikasih boneka. Terus ya kegeeran lah aku kan. Terus ternyata sampai di bis, boneka itu tuh untuk si temen aku yang kehilangan boneka tadi. Jadi si kakak ini tuh kebetulan dia tuh ya memang orang kaya, kayak berada gitu. Jadi dia tuh nggak enak karena dituduh ngilangin boneka itu padahal bukan dia. Jadi dia ganti lah. Nah dia ganti dengan boneka Hello Kitty yang warnanya hijau. Nah terus si teman sebangku aku ini nanya, kayak cerita lagi ke aku, seneng banget gitu loh dapat boneka pertama kali Hello Kitty warnanya hijau. Kayak nggak pernah dia tuh beli boneka selain Croppy, dan ini adalah boneka Hello Kitty pertama yang dia dapat warna hijau. Pokoknya dia senang banget dan bakal menjaga boneka itu. Oke. Jadi setelah itu kan dia cerita terus, jadinya aku akhirnya pindah tempat duduk kan untuk pulang gitu. Aku udah nggak duduk sama dia, dan karena yang kosong itu cuman deket sama si kakak itu kursi, jadi akhirnya aku duduk di samping kakak yang aku suka itu guys. Pokoknya sepanjang jalan, sepanjang sampai rumah itu aku duduk samping si kakaknya. Dan setelah study tour itu guys, kebetulan teman sebangku aku ini, sebangku kelas bukan sebangku yang bis tadi, dia itu punya kakak yang juga sekelas sama si kakak yang aku suka, dan dia itu nanyain nomor aku ke kakak yang si kakak temennya aku. Terus dikasih dong sama temen aku, dan temen aku bilang ke aku kalau si kakak itu minta nomor aku. Kebetulan temen aku juga tahu kalau aku suka, bener-bener seneng banget gitu. Pokoknya seharian nungguin SMS dari si kakak itu, bener-bener seharian guys. Terus pas malam dia ada SMS, seneng banget dong. Tapi ternyata dia SMS aku, tau gak guys apa? Dek, punya nomornya si ini gak? Dek, punya nomornya si ini gak? Oh my god, dia ternyata SMS aku untuk minta nomor temen aku yang lain. Tapi guys, kenapa tuh bisa-bisanya dia tuh nggak minta nomor temen aku itu di temen aku yang tadi aja? Karena kan kami tuh sama-sama temenan, dan dia tuh, si teman aku yang ngasih nomor aku ke dia itu punya juga nomor yang temen aku yang dia minta. Kesel banget nggak guys? Seharian kita nunggu SMS, dan ternyata di SMS kita tuh minta nomor temen kita. Dan teman aku ini tuh, dia tuh bukan akrab banget sih, dia itu famous, benar-benar terkenal di sekolah, dan dia memang putih gitu, cantik kan ya, mau gimana lagi. Dan si kakaknya itu cerita ke aku, ternyata boneka yang dikasih ke teman aku yang sebis tadi itu untuk teman aku yang itu guys. Jadi dia bilang ternyata itu tuh bonekanya untuk dia, untuk nembak dia. Oh my god. Akhirnya ya pupus lah harapan ini kan. Tapi karena kami tuh OSIS selalu bareng, kegiatan OSIS pun bareng, jadi selalu bareng gitu loh. Pas kejadian perpisahan kakak tingkat, kami tuh sama-sama seksi konsumsi guys. Bisa-bisanya dia tuh mencolek aku dengan selai atau menteganya kue Black Forest, dan akhirnya kami kejar-kejaran gitu loh di acara itu. Kayak kalian pernah nonton FTV kan guys, kayak yang colek-colekan gitu loh, kejar-kejaran, paham kan? Ya kayak gitu guys, kayak gimana aku tuh gak baper gitu kan. Dan setelah itu yang teman aku yang sebis itu datangin rumah aku, dan dia minta maaf ke aku. Maaf ya katanya, karena aku tuh nggak tahu kalau kamu tuh suka juga sama si kakak itu. Kata aku ya udah nggak apa-apa, karena kan kita juga nggak bisa kayak nggak bisa nentuin hati orang. Kalau kamu suka ya suka, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah itu
akrab nih sama temen aku yang sebis itu. Tapi ya gitu guys, aku akhirnya nggak sama yang kakak tingkat yang aku suka gitu. Tapi setelah kejadian itu, karena dia tuh sukanya yang putih, yang famous segala macam, akhirnya aku memutuskan untuk lebih merubah diri, kayak lebih perawatan. Jadi aku berusaha, benar-benar berusaha banget buat bikin aku putih guys. Makanya kenapa aku mungkin dulu tuh aku burik banget. Nah mungkin gara-gara kejadian itulah yang bikin aku juga rajin body care, skincare guys. Nah mulai dari situlah lebih rajin lagi tuh pakai skincare dan body care karena mengenal cinta. Makanya aku bilang ini tuh adalah cerita atau kejadian, salah satu kejadian yang berpengaruh di hidup aku hingga aku bisa sekarang. Nah dulu waktu SMP itu juga aku tuh sangat-sangat tidak percaya diri guys. Tapi setelah aku benar-benar kayak rajin pakai skincare, body care karena kejadian itu, akhirnya waktu SMK aku lebih percaya diri guys. Hingga aku sekarang ini suka banget kalau di depan kamera. Jadi gitu guys ceritanya. Jadi sekian video aku hari ini guys. Semoga menghibur kalian dan semoga kalian suka videonya. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe video ini. Oke, komen di bawah guys kalau kalian juga punya cerita-cerita cinta atau cerita yang seru. Ceritain aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya benar-benar ada cerita yang seru, bakal aku bacain dan aku upload juga di YouTube channel aku. Oke? See you next video. Bye bye.